Gamang dainang hangki pinaribot talubui ma ruasnya kami bicarung na mengikuti live streaming ta parade maruhata masuk mahita di partangangata di Boringinon marede mahita sian buku ede nomor 17 ayat sada dot ayat 2 las jongjong mahita. Mar hite-hite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni tondi perbadia natu mapalangit dot tanon amen nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma manang ahan adenggan jala manang ahan niluluan ni Jehovah sian ho iman amang ulahon uhum sabing dot holong ni rohani habasawon jalamat pangalaw haserepon maradopon debatam haleluya martanyang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang salehon matuhami rohana tugu nabadia pikiran na denggan dot rohana ringgas pasauton ulaun na denggan salehon dame tuhami asasonang hami mangolu di bagasan pangedim saya marcigatung tuhatam mahami maradopon salut musunami. Seramoti jala pargugoi mahami. Mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hata ni debata di pertengahata sadarion. Imana gabe jamita godang di parminggota naro. Imana dienet sian dua raja-raja opat. Mamuka maisian ayat 42 saat roh di ayat 44 tajahama mercikat sore udungi roma sada halak sian baal salisa nama buat di halak ni debata akka sagu-sagu patomonaan 20 sagu-sagu sian eme sian simun dot itak sian dahanon na binolgang di bagasan hadak kadanganna dungining na siya lisama lehon mai di situan natoropi asamangan nasida. Dungi ninanapo sonaima behama pangalahaku manggunapi 100 halak alai nina si Elisama salehon mai tu situan natoropi asamangan nasida
ai songonodo di hatani Jahoba ikon mangan aka jolmai jala ikon adong dope teba. Dungi di parade mai di jolo nasida gabe mangan nasida jaladong do peteba hobat tu hatani Jahoba ido sahatna martua doakan atau mangion hatani debata jalan au peopsa. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 600 ayat sada. Asini rohama dihamu do dame nasihat di bata ama do sian anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemudian itu hatta turpu jamita tar surat di Yohanes bidu onom ayat 25 rodi ayat 35 hujaon madihita. Jadi dung jupang nasida ibana diberi bani tawi nina nasida mamadok ibana guru sadihari doho rotuson dungi nina jesuma mengalusi nasida na tutusi tutudo na hudokon tuhamu dilului hamu peau dada ala naung dapot rohamu na tadai tung ala nina busuri dohamu namangan roti unang masih panganon na ulo salpi ulahamu ala si panganon na mian rodi hangulon na saliling-liling na naing lihon ni amay nelon ni anak ni jolmay tuhamu ay ibana do di hati dakon amay debata dungi ni nanasida mamado ibana dia mabahenon nami asahu ulahami aka ulaon lo menirohani debata dungi nina Yesus amam mengalusi nasida haporsia hamuma nasinuru ni debata ima ulaon lo menirohana dungi nina nasida ma asa dia matadda bahenon musi idon nami asatung porsea hami diho aha diulaho ia opunami mangan manna do di parhorsihan songon natar surat dilehot do roti sian benua gijang panganon nasida dungi ni na Yesus mamadok nasida natutudo hatakot tuhamu apalasi Musa mangaleo tuhamu roti nasian benua gijang damangido mangaleo dihamu roti natutu nasian benua gijang aina tuat sian benua gijang do sileon hanguluan tu portibion ido roti nasiat debata gabidon nasida ma setong maleo tuhami ali Tuhan roti si songoni dungini na Yesus mamadok nasida ahu do roti hangguluani sadok naso malebe manang ise nang rotu au jala naso tu pabe mawas manang ise na porsea diau ido sahana. Turupuk partang yang ngata di bornginon ima taringok tu motivasi ni halak rotu Yesus motivasi seseorang datang kepada Yesus motivasi sebuah jemaat mereka
berdiri. Sebetulnya tentang kehadiran seseorang ke dalam gereja, ini hal yang sangat baik. Totulas doro hatta temolo torok par minggu, torok pertangyangan. Apalagi di masa nuengon, kita bisa menduga yang hadir pertangyangan HKBP Bincarong itu sekitar 120 orang. Karena view di YouTube itu sekitar 120 atau mungkin lebih. Itu dugaan awal. Tapi kan kita tidak tahu yang 120 ini siapa. Apakah itu jemaat Bincarong atau orang lain? Yang kedua, apakah itu jemaat Bincarong betul menonton dari awal atau jangan-jangan hanya dibuka sebentar ditutup? Itu akan dihitung satu oleh pihak YouTube. Oleh karena itu sebenarnya melihat jumlah, kita tidak boleh membanggakan, wah jemaat Bincarong itu hebat. Mungkin gereja lain juga demikian, wah yang menonton YouTube kami itu ada 1000, bahkan mungkin 2000. Tunggu dulu, yang 2000 ini hitung-hitungannya gimana? Oleh karena itu ketika dikatakan hati-hati atau tunggu dulu, periksa dulu, demikian juga firman Tuhan di malam hari ini. Umumnya yang namanya manusia, ketika banyak orang datang ke dalam gereja, itu pasti rasa senang muncul. Pasti rasa senang itu muncul. Tetapi entah mengapa Yesus tidak senang sedikit pun ketika banyak orang yang datang menjumpainya. Bahkan bukan hanya menjumpainya, mencari. Satu hari sebelum pun sudah dicari. Banyak orang yang datang mencari Yesus, ternyata ditemukan di perahu, di tempat mereka diberi makan. Mereka datang kembali ke sana esok harinya, tidak ada ditemukan. Menyeberang lagi mereka, ternyata mereka menemukan Yesus. Mereka berkata, Yesus, sadihari doho rotuson. Sejak kapan kau di sini, Yesus? Ini bahasa ini seperti bahasa kerinduan. Sejak kapan kamu di sini? Kami pikir kamu masih di seberang sana. Orang datang ke gereja berbondong-bondong. Yesus berkata, ngapain kau datang? Aku tahu kok motivasimu nggak benar. Lebih baik kau nggak usah datang. Itulah bahasa sederhananya. Aku tahu kenapa kau gak datang. Kamu datang karena mau dapat makanan kan, makan gratis kan. Itulah perkataan Yesus sederhananya. Sejujurnya Manginang, ini mematahkan semangat. Itu kan? Ini mematahkan semangat. Orang sudah datang ke gereja seharusnya disanjung, dimotivasi. Ayo dong ya, rajin datang ya. Minggu depan datang lagi ya. Ya rajin datang. Kalau kamu datang nanti, aduh, senang kali kamu bisa aktif dalam pelayanan, itu biasanya. Tapi Yesus mengatakan enggak seperti itu. Betul, ini mematahkan semangat. Contohnya datanglah Naposo aktif ke gereja. Ketika dia ada PA atau ada kegiatan, dia datang. Saya katakan, kau ngapain datang kalau tohnya cuman hanya kegiatan kamu datang? Percuma. Ini mematahkan semangat, jujur kita katakan. Percuma. Mendengar kata percuma ini mematahkan semangat. Tapi mematahkan semangat orang yang tidak serius. Naku boto molo inang si email madok tu siswa, gosong ngonodo cara belajarmu, dak kaseyaho. Itu tergantung siswanya menangkap. Kalau siswanya memang mentalnya nggak kuat, ya udahlah, memang kata guru itu juga aku nggak jadi apa-apa. Ya memang betul nggak jadi apa-apa. Tapi kalau dalam pikirannya mengatakan, oh iya ya, kalau seperti ini cara belajarku berarti harus kutingkatkan dong, biar aku sukses. Orang yang datang kepada Yesus, ya kau ngapain datang kalau toh cuma cari makan? Kalau toh cuma kau makan gratis, nggak usah kau datang, nggak perlu kau datang. Apakah Yesus tidak takut orang-orang jadi pergi? Ini contohnya. Apakah Yesus tidak takut orang-orang itu pergi, tidak datang lagi kepada Yesus? Apakah gereja tidak takut ketika berkata kepada jemaatnya, maruho do romar minggu ho, ibadah lomar pesta do burung kan semar minggu ho, maruho do mar minggu ibadah yang terdidi geleng semar minggu ho? Apakah kata-kata itu tidak menyakiti hati jemaat? Ya, menyakiti betul. Tapi menyakiti hati jemaat yang tidak betul-betul beriman. Di ayat berikutnya, jika kita baca Yohanes 6 di ayat 66, ini jelas-jelas kenyataan yang tertulis mengatakan akhirnya
di ayat 65-66. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak dari murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Banyak dari orang-orang pada saat itu yang pergi meninggalkan Yesus. Nang toh aku bejusi. Yesus peduli? Tidak sama sekali. Yesus tidak menginginkan kuantitas, tidak, tapi kualitas. Untuk apa jumlah jemaatmu itu 1000? Terdaftar 1000 kakak, jumlah jiwanya 50.000, tapi yang bertumbuh imannya cuma 1. Untuk apa? Yesus tidak peduli. Bahkan ketika orang Yahudi berkata kepada Yesus, suruh diam orang-orang ini yang berteriak ini, Yesus berkata, kalau mereka diam, batu ini berbicara. Artinya Yesus tidak sedang mengumpulkan orang, tidak, tapi Yesus sedang membentuk orang memiliki iman yang benar. Gereja bisa tersebar dengan banyak di Indonesia, tapi tersebar karena apa? Karena perpecahan lah, karena perebutan uang lah. Oke lah kalau memang awalnya seperti itu, ada persoalan. Tapi kita bayangkan jika sebuah gereja bertumbuh hanya karena masalah, tapi sampai 10 tahun tetap masalah ini yang dibahas-bahas, sampai kapanpun gereja itu tidak akan pernah bertumbuh. Mengumpulkan jemaat gampangkah? Gampang sekali. Kita gunakan seperti Yesus yang gereja dikasih makan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu hanya laki-laki. Belum ikut perempuan, belum ikut anak-anak, belum ikut PC-PC. 5.000 orang. Kita bilang hitungannya 10.000 orang. Gampang kan kita buat ibadah hari Minggu, pulang gereja dapat nasi kotak, saya jamin rame Bincarong. Saya jamin. Yang duluan dapat sasang, yang belakangan ayam gota, yang paling belakang yang terlambat uluni manuk. Saya yakin gereja Bincarong penuh. Tetapi untuk apa sebuah gereja berdiri kokoh hanya toh karena ada sesuatu yang dicari? Padahal kata Yesus, kamu hanya mencari sesuatu untuk perut, tapi kamu tidak mencari sesuatu untuk iman. Papungupungan nama murah doa menginang murah. Hari Minggu pungan nama Bincarong berkumpul, kita potong B1, pasti datang. Pasti. Tapi belum pernah punguan atau jemaat bertumbuh imannya hanya karena B1, belum pernah. Tapi kalau punguan ama banyak berkumpul di gereja hanya karena B1, itu jelas banyak. Saya yakin banyak. Tapi belum ada jemaat yang bertumbuh imannya hanya karena B1, B2, B3, belum pernah. Oleh karena itu Yesus tidak menginginkan persekutuan itu, rumah tangga itu, gereja itu, pribadi itu bertumbuh atas dasar sesuatu yang tidak bagus. Saya senang remaja ini aktif di gereja, saya senang. Apalagi remaja tahun ini, saya senang. Tapi saya juga tidak menginginkan mereka aktif hanya karena sesuatu yang tidak benar. Lebih baik saya katakan, pindah gereja kamu. Bahkan kalau bisa, gak usah kau beragama. Kalau toh datang kepada Tuhan itu hanya untuk malua, ini sering, hanya untuk nikah, hanya untuk terdidik, hanya untuk surat pindah. Inilah realita yang dilihat oleh Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, ini ada 6 dalam Injil Yohanes. Ada 6 dalam Injil Yohanes. Akulah kebangkitan dan hidup, akulah pokok anggur, akulah roti hidup, akulah air kehidupan, akulah kebangkitan, akulah jalan kebenaran. Ada 6. Sebenarnya bahasa ini hanya ingin memperkenalkan kepada manusia, aku itu dekat kepada kalian, akulah yang kalian butuhkan. Kenapa Yesus menggunakan roti kehidupan? Bahasa nang saksang, bahasa nang idahan. Karena memang yang dibutuhkan manusia pada saat itu adalah roti. Seperti manusia membutuhkan roti, sebenarnya seperti itulah seharusnya manusia membutuhkan firman Tuhan. Seharusnya jika roti kebutuhan jasmani, firman kebutuhan rohani. Inilah yang seharusnya dimiliki manusia. Dan tidak bisa juga kita hanya mencari kebutuhan rohani, lupa kebutuhan jasmani. Gak bisa, ini harus imbang. Ini harus imbang. Sama dengan mencari ilmu pengetahuan dengan beragama, ini juga harus imbang. Orang mencari ilmu tapi tidak beragama, ini akan menjadi ateis. Orang mencari agama, nggak mencari ilmu, ini akan menjadi teroris. Seakan-akan semua ajaran Tuhannya itu benar,
yang lain itu salah. Mencari kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani ini harus imbang. Inilah yang ditekankan kepada mereka. Kamu jangan hanya mencari kebutuhan duniawi, tapi carilah kebutuhan rohani. Itu aku. Kita bayangkan Bapak Ibu saudara terkasih, masih di pasal yang sama Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan di pasal yang sama juga malam harinya Yesus berjalan di atas air. Ini peristiwa besoknya. Belum ada peristiwa yang lain yang membuat Yesus bisa menilai kedatangan orang-orang ini hanya untuk cari makan. Belum ada. Contohnya kemarin hari Rabu, sekarang hari Kamis. Belum ada perjumpaan kedua antara Yesus dan orang banyak. Tetapi kok bisa Yesus tahu? Kok bisa Yesus tahu apa yang dalam pikiran mereka? Bahkan sangat seriusnya, saya akan bacakan di ayat 22. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turun naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu berapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan muridnya juga tidak ada, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Belum ada. Tapi jujur amanginang, Yesus tahu isi hati orang-orang. Tanpa ada bukti, Yesus tahu. Molorope hita tu gereja, aiboto Tuhani do rohaton na yes do manang na daon. Iboto, Tuhan tahu. Mungkin ada istilah di gereja HKBP seperti ini. Ini mungkin penyebabnya. Terdaftarlah seorang jemaat. Alai si patamar minggu hamuda, ini biasanya. Si patamar minggu hamuda, asatadah hamu ruasni HKBP bincarong. Si patamar minggu. Mungkin orang akan berpikir, ya udahlah, sekali sebulan juga bergereja, aku sudah terdaftar sebagai jemaat, aku sudah tergolong kepada jemaat Kristen. Apakah gereja berani mengatakan gosohiad ho minggu ho keluar mau sianon? Apakah gereja berani mengatakan seperti itu? Hamu rus ni bincarongi sia tahu tu tahun nak minggu keluar mahamu bertobat tamu. Beranikah gereja mengatakan itu? Kemungkinan tidak. Dengan mengatakan gereja itu kan menggembalakan, ya menggembalakan, tapi yang mengenang jujur kita lihat, inilah persoalan gereja. HKBP ada di tengah, gereja lain ada di atas, gereja lain juga ada di bawah. Contohnya seperti ini. Ada jemaat yang selalu aktif partangyangan. Tadoko majolosi A. Partangyangan jam 7, dia datang jam 7. Kita bilang 3 orang lah. Karena dia tahu yang namanya kepada Tuhan itu nggak boleh terlambat. Itu selalu diajarkan. Kamu kok ke pekerjaan nggak mau terlambat, tapi kok ke Tuhan terlambat. Nah, dia rajin ke gereja. Mungkin karena masih 3 orang. Roh masih itu mandoko. Tapai mamajote apala 5 naik. Nah, tapai majol ala 5 naik. Nah, udah setengah jam datanglah 1 orang. Setengah jam lagi datang 1 orang. Jujur kita katakan, yang 3 orang ini kecewa. Itu pasti. Sering hanya karena untuk menunggu 5 orang, kita membuat kecewa yang 3 orang. Yang terjadi apa? Dia akan mencari gereja yang betul-betul bisa menyenangkan dia. Itu terjadi. Gereja sering, sejujurnya menginang gereja HKBP sekarang itu terdiri dari 3 atau 4 generasi. Generasi milenial, generasi X, Y, Z. Ya, di gereja HKBP banyak pemikir sekarang yang membutuhkan pelayanan yang berkembang. Itu jelas. Pemuda-pemuda keluarga yang berpendidikan membutuhkan pelayanan yang berkembang. Ternyata gereja, nanti kita tunggulah dulu. Mana tahu mereka gereja, mana tahu mereka gereja. Otomatis ini akan pergi mencari gereja yang lain, mencari cara yang lain. Yang ini tidak akan pernah datang. Ketika dia salah, kita akan tegur. Pada akhirnya ketika kita tegur, dia akan cari ke Pentakosta yang menampung dia. Pada akhirnya gereja tidak bisa ke bawah, tidak juga ke atas. Beranikah kita seperti itu mengatakan, kalau kamu memang tidak mau betul-betul bertumbuh di dalam Kristus, sekarang katakan, kau pilih Yesus atau tidak? Beranikah seperti Yosua? Katakan hari ini kepada siapa kamu percaya. Kalau gereja
tidak mengikut kepada Kristus yang lebih mengutamakan kualitas, percayalah gereja itu akan hanya sebatas formalitas. Kepada jemaat di Wahyu, firman Tuhan berkata, kamu hidup padahal sebenarnya kamu sudah mati. Tubuhmu hidup tetapi rohanimu sudah mati. Maka mari kita jadikan persekutuan kita di gereja ini, di rumah, jangan hanya persekutuan manusiawi saja, tetapi persekutuan rohani. Yang berikutnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika orang datang kepada Yesus, memang persoalan mereka adalah pikiran. Orang Yahudi itu selalu membahas tentang pikiran. Buktikan dulu bahwa engkau adalah Yesus. Buktikan bahwa engkau adalah Allah. Itulah orang Yahudi. Orang Yunani, jelaskan dulu supaya masuk akal. Kalau masuk akal, aku bisa terima engkau Yesus. Kalau orang Yahudi, tunjukkan buktinya, buat mujizat. Itulah yang mereka katakan ketika Yesus berkata, kalau kamu tetap seperti ini sebagai orang Kristen, kamu tidak akan hidup dengan benar. Terus mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Percaya kepada Yesus. Kemudian mereka berkata, apa buktinya? Mereka masih bertanya bukti. Terus yang 1 hari sebelumnya apa? Yesus memberikan 5.000 makan itu bukan catering Yesus. Enggak kan? Itu juga tanda, itu juga mujizat. Tapi sejujurnya ketika iman kita selalu dibentuk atas dasar pembuktian, buktikan dulu bahwa engkau adalah Tuhan, buktikan dulu bahwa engkau adalah Yesus, sampai kapanpun kita tidak akan pernah percaya. Buktikan dulu bahwa engkau adalah anak Allah, sampai kapanpun kita tidak akan pernah percaya. Bukan tidak bisa Yesus membuat mujizat pada saat itu, bukan tidak bisa. Tapi Yesus tidak mau pertumbuhan iman itu hanya karena mujizat. Sebentar lagi di sana ada mujizat mengubah sapi menjadi kambing, itu ke sana orang pergi. Di sana ada mujizat membuat orang mati jadi hidup, orang akan pergi ke sana. Pertumbuhan iman jangan hanya karena mujizat. Jangan kita bangga ketika orang lain bisa mendoakan kita sembuh, tapi banggalah ketika doamu didengarkan oleh Tuhan. Jago do gereja neibah, itangnya aku no malum. Apa jago do gereja nian? Puasa, di tanah bui mardalan di atas air. Jago do pian, keluar masuk surga. Kapan iman kita bertumbuh kalau dasar pertumbuhan itu hanya sebatas mujizat, bukti atau tanda? Alani do inna Yesus, percaya kamu kepada Yesus, ikuti apa yang dia katakan. Sejujurnya mengenang tentang iman dan percaya, ini bukan pekerjaan manusia. Itu kan? Iman bukan pekerjaan manusia. Saya tidak bisa memaksakan diri saya percaya kepada Tuhan, tidak bisa. Tapi ketika saya mengatakan Tuhan tuntun aku, firman itu yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja membuat aku semakin luar biasa, membuat aku semakin baik. Iman tidak bisa dipaksa, iman tidak bisa dikejar, iman tidak bisa diusahakan. Tetapi iman itu adalah buah dari hubungan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu, tuntun aku. Alanido HP, hati-hari doko Yesus, haporsei hamuna. Terimalah Tuhan itu. Ternyata dinas berikutnya orang Yahudi berkata, ya udah Tuhan, berikanlah roti itu lagi kepada aku. Yesus berkata, akulah roti hidup. Siapa yang menerima aku, dia tidak akan lapar dan haus. Ya udah, berikanlah kepada aku roti itu. Bingung menjelaskan kepada mereka apa maksud Yesus. Tetapi amanginang memang persoalan pikiran inilah yang membuat orang-orang Yahudi pada saat itu tidak bisa menerima Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, songoni nang kita porsia di Tuhani, apa dasarnya? Apakah kita perlu bukti kepada Tuhan? Tuhan, aku ingin percaya kepadamu, aku ingin menjadi jemaat Kristen, tolong dulu buktikan, buat dulu satu tanda. Firman Tuhan berkata, apa yang sudah dialami bangsa Israel, manna itu adalah penyertaan Tuhan kepadamu. Ketika kamu bisa makan tadi pagi, sebenarnya itu penyertaan Tuhan kepadamu. Kok bisa ya kita makan tadi pagi, katanya itu penyertaan Tuhan? Ya jelas, Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada manusia, Tuhanlah yang memberikan hati kepada manusia, Tuhanlah yang memberikan kepintaran kepada manusia sehingga dia bekerja. Yang dipikirkan manusia mungkin tanda yang besar,
supaya mereka percaya. Tetapi Yesus mengatakan, kamu bernapas saja, itu penyertaan Tuhan kepadamu. Kamu bisa berjalan saja, itu penyertaan Tuhan kepadamu. Anakmu bisa lulus, itu penyertaan Tuhan. Oleh karena itu jangan bertanya tentang apa yang Tuhan bisa berikan kepadaku, tapi tanya apa yang akan kamu berikan kepada Tuhan. Sehingga ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, Yesus mau mendekatkan diri kepada orang-orang. Yesus mau mengatakan kepada manusia, akulah yang kalian butuhkan sebenarnya. Tapi seberapa rindukah kita kepada firman Tuhan? Seberapa rindu kita mendengarkan firman Tuhan? Mau tadok ko maju rupani hari Minggu kita minggu. Hari Senin Minggu malam itu PHD Ama. Hari Selasa PHD Ina, hari Kamis Ina Hanna Partangyangan. Rutinitas berulang. Jangan-jangan ada yang mengatakan bosan dengan firman terus. Baru lagi kemarin, sekarang lagi sudah mendengar firman, besok lagi mendengar firman. Kalau kita berkata kita bosan mendengar firman Tuhan, itu sebenarnya pertanda kita tidak percaya. Sama seperti kita bosan makan, itu tidak mungkin. Oleh karena itulah, tidak ada kata bosan untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada kata menyerah untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itulah, apakah sulit mengampuni? Apakah sulit berbuat baik? Apakah sulit menolong? Apakah sulit untuk memberikan yang terbaik kepada sesama kita manusia? Kalau hitungan manusia ini sulit, bagaimana mungkin aku bisa mengampuni dia? Utangnya saja tidak dibayar. Bagaimana mungkin aku menolong dia? Kemarin aja dia tidak mau menolongku. Bagaimana mungkin aku mengasihi dia? Dia saja tidak pernah berbuat baik. Bagaimana mungkin aku mau menolong dia? Dia saja itu tidak pernah sopan kepadaku. Ini hitungan manusia. Mengampuni itu sulit, memberikan yang terbaik itu sulit. Tetapi supaya tidak sulit, Yesus berkata, percayalah kepada Yesus. Porsia mahamu Tuhani, Tuhani do nama ngapuli roham, ima akana nama habuk ni roha margugu meibana. Tuhan itulah yang menguatkanmu sehingga orang yang sakit dia menjadi kuat dan sembuh. Tuhan itulah yang memampukanmu sehingga kamu yang selalu merasa tersesat, Tuhan yang akan melembutkan hatimu sehingga engkau mampu. Alani do HP harap do rohani Tuhani sebenarnya asang giat hitaun halak Kristen, orang Kristen yang selalu merindukan firman Tuhan, yang selalu berkata, aku rindu ingin mendengarkan firman Tuhan. Aku mau selalu diperbaharui oleh firman Tuhan. Karena memang kehidupan kita juga pencarian ini harus benar. Mari jangan kiranya kita bekerja berangkat jam 6 pagi, mulai jam 6 sore, bahkan mungkin bisa mengesampingkan molo situ ibana sampai tinggal pelayanan, molo padita ibana sampai tinggal marjamita holan ala nasing, molo parkerejo ibana sampai lupa nama minggu holan ala mengalui hepeng. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Yesus berkata, jangan cari hanya yang dibutuhkan dunia, itu akan hilang. Tetapi carilah apa yang kekal. Yang terakhir, saya percaya bahwa yang bisa membimbing saya dulu datang ke Bogor ini bukan map. Bukan map, tetapi orang yang sudah ada di Bogor. Itu pasti. Kalau saya mau ke Jakarta sekarang, yang mau saya tanya siapa? Pasti orang yang tahu Jakarta dong. Bukan map, orang yang tinggal di Jakarta. Karena orang yang tinggal di Jakarta akan mengatakan, jangan ikuti map itu, di situ ada penyekatan, jangan ikuti, itu terkadang macet. Aku mau masuk surga, siapa yang harus kudengarkan untuk membimbing aku? Tentu hanya dia yang berasal dari surga, hanya Tuhan. Kehidupan kita tidak hanya tentang dunia ini, tetapi kehidupan di surga nanti. Terus siapa yang membimbing kita? Hanya satu, Yesus Kristus. Bisakah hantu? Seandainya orang mati ataupun hantunya itu bisa membimbing kita, mengajari kita, never mind. Lukas 16 mengatakan orang kaya itu, berikanlah dulu aku hidup supaya aku ingatkan dulu saudara-saudara supaya mereka bertobat. Kata, oh tidak bisa, kata Yesus, tidak bisa, nggak ada lagi urusanmu, kau sekarang tidur di situ.
Hanya Tuhan yang bisa membimbing mengajari kita. Oleh karena itu, motivasi kehidupan kita bukan tentang sebatas dunia ini, tetapi kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, jadikanlah Yesus sebagai guru satu-satunya. Guru satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan mari dalam pertumbuhan iman juga, dalam rumah tangga, dalam gereja, sering kita melihat menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, seakan-akan itu menunjukkan kita benar, menunjukkan kita itu berharga di mata Tuhan. Tidak seperti itu, tidak. Yesus mengajarkan kepada kita, pergumulan apapun yang kamu hadapi, ingat, aku sudah terlebih dahulu. Kalau kamu mau mengikut aku, pikullah salib, ikutilah aku. Alania mengenang marhite partang yang ngata di bornginon, diajari dohita asa anggiat gabe halak Kristen na sitong na porsea jalana olo dia rahot Tuhani martang yang mahita di bata Jehovah manami moleati Tuhan didongani di pasu-pasu hodo hami di bornginon diajar hokodo Tuhami Tuhan dipisak kodo hami asa anggiat unang manyan haroronami holan alani adong na penangginonami Tuhan rohami tu bagas joromi holan alini adong nani binua nami alai saya Roma hami tu dopamu Tuhan alana masihol hami manangihon hatami masihol hami diajari hatami moleati madiho Tuhan di pasu-pasum salilingon hodo Tuhan namadongani hami mangalehon gugu mangalehon haipason mangalehon hanguluan saya madasor nami prosea Tuhan saya madasor nami makaholongi dengan nami ajar-ajari hami Tuhan asang giat di bagasan hangulon nati gor hami di bagasan gor nam Yesus Kristus martangnya kami tuh amin. Parede meditación bukuede 725 ayat 1 ayat 2 nuanno diuduti tang yang pangodiano.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami memanjatkan syukur dan terima kasih ketika kami boleh memasuki malam hari ini. Itu bukan karena kebenaran kami, tetapi karena kasih dan pertolongan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ketika kami juga Huria HKBP Bincarung Bogor, Tuhan mampukan, perkenankan untuk dapat melaksanakan ibadah pertangyangan sektor pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan, terlebih atas firman yang boleh kami terima. Kuatkan kami Bapa di surga, agar kami senantiasa percaya kepada Tuhan yang telah Tuhan utus. Kami percaya kepada Yesus yang menyatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mampukan kami Tuhan, jemaat-Mu HKBP Bincarung, untuk dapat menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Dengan pertolongan Tuhan, kiranya kami mampu untuk boleh menjalankan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, dalam syafaat kami pada malam hari ini, kami mau berdoa untuk keluarga terkasih, di mana pada hari ini kami mendengar kabar telah Tuhan panggil kembali ke hadirat-Mu Amang PE Silalahi Opung Glory Doli. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua keluarga besar yang ditinggalkan. Kami yakin percaya seperti kami juga merasakan secara kedagingan kesedihan yang boleh kami rasakan. Terlebih untuk keluarga Amang Siboro Boru Silalahi dan Amang Sirait Boru Silalahi. Kiranya senantiasa Tuhan mau menguatkan, memberikan penghiburan kepada keluarga yang telah ditinggalkan orang tua terkasih. Mampukan mereka Tuhan untuk senantiasa tetap bersandar ke hadirat-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua keluarga kami, Jemaat HKBP Bincarung yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Kami tidak mengetahui keberadaannya satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah dokter yang ajaib, tabib di atas segala tabib. Engkau yang memberikan kesembuhan, karena mukjizat kesembuhan hanya milik Engkau. Tuhan memberikan berkat kepada semua keluarga yang merawat, dokter, tim paramedis, serta obat dan makanan yang dipergunakan, juga alat-alat. Kiranya semuanya boleh menjadi kesembuhan bagi semua keluarga Jemaat HKBP Bincarung. Terlebih kami bersyukur Tuhan telah mengizinkan kembali
untuk pulang ke rumah Inang Nyonya Manalu Boru Siburian dan melakukan perawatan berikutnya untuk pemulihan di rumah. Terima kasih Bapa di surga, itu hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami, Jemaat HKBP Bincarung. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk Koster yang selama ini melayani kami di gerejamu ini, dikarenakan suatu hal dalam keluarganya dan harus terpaksa izin meninggalkan tugas pelayanannya di gereja ini. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu, dan dalam waktu secepatnya ia boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk ikut bertugas menjaga dan mengawasi gereja kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk keluarga jemaat HKBP Bincarung yang juga harus mengalami isolasi mandiri dikarenakan terpapar virus COVID-19, di mana makin hari kami melihat makin banyak ketakutan yang dirasakan oleh kami semua Bapa di surga. Kiranya juga Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada keluarga kami yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Untuk keluarga AM Panjaitan Inang Boru Purba dan keluarga daripada Amak Silalahi yang sementara juga dalam kondisi isoman, yaitu untuk Desi dan Eca. Tuhan tetap mau jaga dan melindunginya. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk program kegiatan Posko Peduli Bincarung. Dengan pertolongan Tuhan, mampukan juga anak-anak kami Naposobulu untuk juga ikut membantu meringankan saudara-saudara kami jemaat HKBP Bincarung yang sementara harus isolasi mandiri. Mampukan mereka Tuhan untuk dapat terus bekerja, membantu menangani logistik yang dibutuhkan oleh keluarga kami Ruas HKBP Bincarung dalam masa isolasi mandiri. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa untuk program gerejamu. Walaupun dalam keadaan kami harus melakukan semuanya melalui virtual, tetapi karena kasih dan pertolongan Tuhan, kiranya ini boleh semuanya berjalan dengan baik. Masuk dalam kegiatan kategorial, untuk semua seksi kategorial dapat melaksanakannya walaupun melalui media virtual Zoom. Kami serahkan pendeta kami Nadua Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, agar tetap dapat melayani jemaat HKBP Bincarung untuk menjadikan pertumbuhan iman bagi kami semuanya. Kami berdoa Tuhan, rencana rapat pendeta distrik 28 Deboskap yang rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai tanggal 7 Agustus yang akan datang di daerah Puncak Bogor. Tuhan mau menyertai semua pendeta bersama istri. Terlebih Tuhan juga tetap memberikan kekuatan dan kesehatan agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Direncanakan juga hadir pucuk pimpinan HKBP, Amang Pendeta Robinson Butar-Butar bersama pembicara yang lain. Tuhan berkati, Tuhan mampukan untuk semua panitia dapat melaksanakannya dengan baik. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat
bahkan sampai ke tingkat yang paling rendah. Bapak Presiden bersama seluruh aparat, kabinet, bahkan sampai kepada pemimpin kami di tingkat RT. Terlebih di dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang belum selesai teratasi. Bahkan jika mengandalkan kemampuan kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, agar pemerintah kami di tingkat pusat bahkan di tingkat RT mampu untuk menjalankan tugas dengan baik. Terlebih ada terjalin kerjasama di antara para aparat dengan kami selaku warga negara dan masyarakat ketika pemerintah mengambil kebijakan PPKM. Bapa di surga, kami mau serahkan semuanya. Kuatkan kami, karena kami begitu lemah, tidak mampu berbuat banyak untuk menangani masalah ini. Tapi kami yakin percaya, Engkaulah Sang Halik, pencipta langit dan bumi, dan kepadamulah kami menyerahkan semua beban dan pengharapan kami ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, banyak yang akan kami minta daripadamu, tetapi sebelum tertutur satu demi satu dari mulut kami yang tercemar dosa, Tuhan lebih mengetahui keberadaan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, bahkan dalam keluarga. Terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh kami terima khususnya hari ini. Berkat kesehatan. Ajarlah kami Tuhan senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ampuni akan segala dosa dan kelemahan kami Bapa di surga, agar kami boleh layak senantiasa menghadap kehadirat Bapa di surga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Arede mahita sia buku ede on 122 ayat sada uhut pasat pelian boi mata pasat marhite pada haladutta manang boi transfer manang boi dung tikina ita nomor pungu di bagacorot. Arede mahita. Sian
sanga ko mapilih tamartang yang mahita. Ali di batama nami na di bono gijang, hodo haroron di saluhu sileo na dinggan, do nasa oli bahasa nama liutus. Upasat hami masih ni lohmi tu hami pilan nami tuho. Saya jalo mai gebi wabna khusus di jolom, pasu mai jelaramoti, asau parhase kami pilanon. Pati bulan rojomu di tonga-tongani huriam do di portibion. Buhai maronami marhite hite todim. Asalamu tadahami gurang ni selulohmi tu hami. Asalam girgir hami odok molati tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita martang yang ditangyang aliaman nami. Aliaman nami dari penuh gijang. Saya penar badia magwarmu. Saya roh maharajaonmu. Saya saut malo menuroham di benar tongosona di benar gijang. Leon matu hami sedon hangulua siapari. Saya samurusan nami sama penesanami. Di dosa yang udah mardosa Tuhan. Muna kami itu gitu pangujunan. Balua mamisian pangagum. Ahona punah harajaon. Dot agugung. Rodia sangapos yang liling na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot parsaran itu diperbadi mamad dongani hamu saluhuna. Amin. 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 Horas madihita saluna.